Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mega Ibnu Abbas yang berbahagia, pada saat ini kami hadir kembali menjumpai pemirsa TV Mia dimanapun Anda berada, baik yang ada di tanah air maupun di seluruh mancanegara. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat, hidayah, dan maghfirahnya dari Allah yang Maha Agung. Pemirsa rahimakumullah, pada saat yang penuh barokah ini kita akan membahas tentang sabda Rasulullah tentang 4 perkara yang bisa membangun dunia ini. Jadi kata Rasul, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi dunia bisa dibangun dengan 4 perkara. Awaluha, yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Ilmu ulama ini bisa membangun dunia. Karena dengan ilmu manusia akan menjadi orang hebat. Hebat ekonominya, hebat di bidang teknologi, hebat di bidang politik, di bidang sosial. Pokoknya semua kehidupan kalau sudah didasari dengan ilmu, itu akan luar biasa hebatnya. Oleh karena itu, membangun dunia ini pun, ini dasarnya bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Karena ulama tidak hanya sekedar hebat di bidang agama, ulama juga yang ada yang ahli di bidang teknologi, ada yang ahli di bidang kedokteran, seperti Imam Ghazali, ahli dalam ilmu jantung, ahli jantung. Demikian juga Ibnu Sina, ahli juga di bidang kesehatan. Dan masih banyak yang lainnya, ulama-ulama kita yang ahli di bidang berbagai ilmu. Makanya dengan ilmunya para ulama, dunia bisa berkembang, dunia bisa menjadi maju, dunia bisa menjadi hebat. Ini kuncinya adalah ilmu. Yang kemudian, dunia ini bisa dibangun. Yang kedua, kata Nabi, bi adlil umara, adilnya para umara, para pemimpin kita. Mereka selalu berlaku adil, jadi bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini adalah adil. Dan pembangunan di mana-mana merata, di kampung, di desa, di kota-kota besar, di kota-kota sedang, semua dibangun. Kenapa ini bisa terwujud? Karena bi'adlil umaro, adilnya para umaro. Oleh karena itu, ulama dan umaro ini harus bersatu padu di dalam membangun dunia ini. Tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh nafsi-nafsi, tapi harus bersatu. Dan yang kemudian, pemirsa TV Mia yang dirahmati Allah, bagaimana cara membangun dunia ini? Langkah yang berikutnya, kata Kangjeng Rasul, bisahawatil agniya, karena dermawannya para agniya. Orang-orang kaya yang punya uang banyak, mereka mau membangun gedung-gedung pencakar langit. Mereka membangun perekonomian secara merata di seluruh tanah air. Mereka pun membangun politik yang sehat. Ini semua tidak lepas dari kelompok agniya yang punya modal besar. Nah, kalau orang-orang kaya sudah mau membangun negeri ini dalam berbagai bidang, dalam bidang apa saja, maka negara kita akan menjadi negara yang hebat. Negara kita akan menjadi negara maju. Negara kita akan menjadi negara besar di seluruh dunia. Ini semua tidak lepas bisyahawatil agniya, karena dermawannya orang-orang kaya, kaum the haves. Ini tidak terlepas. Oleh karena itu, dengan orang kaya kita tidak boleh jauh, harus dekat. Ya, jangan pakai jarak. Jaraknya jauh, harus merapat, 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 merapat. Ulama dengan Umar merapat, agniya pun merapat, maka negeri ini akan menjadi negeri yang hebat.
Karena ada kebersamaan dari seluruh pihak. Nah ini. Jadi al-ittihadu kuwah, bersatu itu kuat. Kita lihat gedung ini bisa berdiri tegap. Temboknya berdiri tegap. Ini berkat kesatuan dan persatuan. Air, di sana di tembok ini ada air, ada semen, ada batu, ada bata, dan bagian-bagian yang lain termasuk besi. Dijadikan satu, maka tembok ini menjadi kokoh, menjadi kuat luar biasa. Kenapa bisa kuat? Adanya kesatuan dari bahan-bahan bangunan. Inilah pentingnya bersatu untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, dunia ini akan terwujud dengan baik, bisa berdiri dengan baik. Ini yang berikutnya, warabi'u bida'watil fuqara, dengan doanya para fuqara. Tuh, ini menurut Nabi. Jadi orang pintar itu kekuatannya di ilmunya. Ya. Bisa membangun gedung pencakar langit. Kenapa? Kita punya arsitek yang ulung. Sehingga gedung ini tingginya luar biasa, tetapi kekuatannya juga hebat. Ini dengan ilmu. Ya. Untuk burung bisa terbang, kita pun manusia bisa terbang. Apa yang kita harus perbuat? Yaitu pesawat terbang. Dan dengan apa kita bisa membuat pesawat terbang? Ya dengan ilmu. Makanya kita pun tidak kalah dengan burung. Manusia bisa terbang dengan menggunakan pesawat terbang. Ini bil ilmi, dengan ilmu. Ikan bisa menyelam di laut siang malam, tidak pernah mati. Karena memang ikan biasa hidup di laut, di air. Bagaimana supaya kita pun bisa menyelam, mengalahkan ikan? Buatlah kapal selam. Kita bisa hidup di air siang malam karena menggunakan kapal selam. Ini semua karena ilmu. Ya. Ilmu. Nah, orang kaya kekuatannya di hartanya, orang pandai kekuatannya di ilmunya, jaga gulat kekuatannya di tengah-tengahnya. Apa kekuatan orang fakir? Apa kekuatannya orang miskin? Kata Nabi, kekuatan orang fakir atau orang miskin itu di doanya. Ketika orang fakir berdoa, ya Allah, sahabat kami sukseskan langkahnya, makbul doa orang-orang fuqara itu. Orang fakir pun berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang yang dermawan ini semakin sukses bisnisnya, berhasil dengan baik. Doanya orang fakir. Kemudian ada lagi yang minta doa sama orang fakir. Doakan saya, Pak, Bu, mudah-mudahan saya bisa jadi pemimpin di negeri ini. Dia pun didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak ini menjadi bupati. Alhamdulillah jadi. Inilah hebatnya orang fakir, kata Nabi, dengan doanya. Maka jangan lupa minta doa restu dari saudara-saudara kita yang termasuk kelompok the have-nots, orang miskin, orang fakir. Itu hebatnya di doanya. Kaum muslimin muslimat pendengar setia TV Mega Ibnu Abbas di mana saja Anda berada. Rupanya perjumpaan kita pada saat ini kami cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.